Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Devi Magfiroh. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Namun, khusus untuk pertemuan kali ini, Devi akan fokus ke proses humas saja. Nah, tetap disimak video kali ini ya, jangan sampai terlewatkan. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Menurut Scott M. Goldtip dan Alan H. Center, proses humas sendiri dilakukan melalui 4 tahap. Nah, tahap pertama yaitu fact-finding. Jadi pada tahap ini PR itu mencari sumber-sumber data atau bisa juga mendefinisikan permasalahan yang terjadi dengan melalui penelitian, dengan menganalisa situasi berupa pemahaman, opini, sikap, dan perilaku publik terhadap lembaga. Nah, kemudian tahap kedua yaitu planning. Pada tahap ini itu tahap perencanaan strategi dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja. Kemudian tahap ketiga communicating. Jadi communicating di sini mengkomunikasikan pelaksanaan program kerja yang sudah dibuat atau direncanakan tadi sehingga mampu untuk mempengaruhi publik. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, pada tahap ini yaitu PR melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dari perencanaan, pelaksanaan program, sampai keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Nah, berikut contoh studi kasusnya. Pada tahun 2000-an, perusahaan bedak PT Pigeon memproduksi bedak padat untuk wanita remaja. Namun, bedak padat tersebut diisukan mengandung pewarna pakaian yang berbahaya bagi kulit. Peran PR dalam menangani kasus tersebut yaitu jadi peran PR sendiri melakukan beberapa langkah tadi. Yang pertama ada fact-finding. Nah, PR di sini mencari data-data yang akurat mengenai produk PT Pigeon itu sendiri dengan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bedak padat tersebut dan melihat ke lapangan atau masyarakat yang menggunakan produk tersebut apabila keadaannya mengacu pada hal yang menggawatkan perusahaan. Misalnya masyarakat banyak yang menganggap bedak tersebut berbahaya sehingga didemo keberadaannya. Jadi di sini PR itu mencari data-data yang akurat mengenai produknya dengan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bedak padat tersebut. Nah, setelah PR mencari data-data tadi, kemudian PR melakukan tahap selanjutnya yaitu planning, merencanakan. Jadi, setelah PR mendapatkan bukti dan fakta bahwa produk perusahaan tidak mengandung bahan pewarna pakaian yang berbahaya untuk kulit, maka PR merencanakan beberapa kegiatan atau rencana. Yang pertama yang dilakukan PR adalah melakukan conference press dengan mengundang para wartawan dan juga membawa ahli lab dan dokter kulit yang telah menyelidiki komposisi bahan pembuatan bedak tersebut. Yang rencana yang kedua yaitu PR mengadakan acara bazar di Mall Taman Anggrek dan di dalamnya ada uji coba pembuktian bedak yang berbahaya dengan yang aman dan juga memberikan hadiah bagi pembeli produk tersebut. Nah, rencana yang ketiga yaitu PR mengadakan talk show dengan mengundang artis, badan POM, dan dokter kulit. Nah, kemudian rencana yang keempat, PR membuat berita melalui media cetak dan membuat iklan yang mengandung unsur pembuktian bahwa bahan-bahan bedak mengandung bahan alami dan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu communicating atau komunikasi. Jadi yang pertama PR di sini membagi tugas kepada karyawan-karyawannya supaya rencana yang sudah diatur itu berjalan dengan baik. Misalnya membagi tugas untuk acara event, siapa saja yang mengatur lokasi,
bintang tamu, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, PR beserta karyawan itu langsung terjun ke lapangan untuk merealisasikan rencana yang sudah dibuat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, PR mengawasi kegiatan karyawan-karyawannya agar sesuai perencanaan awal. Nah, pada tahap kedua tadi, yang PR beserta karyawan langsung terjun ke lapangan itu, PR membutuhkan atau tentunya pasti menggunakan pihak media. Nah, pihak media di sini digunakan kenapa? Agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh PT Pijen tadi itu diberitakan sehingga perusahaan PT Pijen tadi image-nya menjadi baik. Nah, tahap terakhir yang dilakukan oleh PR PT Pijen yaitu melakukan evaluasi atau penilaian seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana, lancar, dan memenuhi target yang diinginkan, sehingga kedepannya diperlukan modifikasi atau tidak. Nah, dan tidak lupa juga setelah kegiatan selesai, PR di sini selalu memantau segala pemberitaan yang berkembang di publik melalui media massa ataupun elektronik. Nah, setelah kita pelajari tadi tentang proses humas yang ada 4 tahap, fact finding, planning, communicating, dan evaluasi, maka di sini verifikasi studi kasus untuk dikerjakan di rumah. Nah, jadi di sini studi kasusnya yaitu brand produk PT Ajinomoto Indonesia berulang kali mendapat isu negatif tentang MSG buatannya tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, diawali pada tahun 2001 yaitu kasus yang ramai pemberitaan media sosial kandungan lemak babi pada vaksin bermerek Ajinomoto. Nah, bumbu masak Ajinomoto yang dinyatakan tidak halal ditarik di pasaran sebanyak 3.000 ton dan perusahaan mengalami kerugian sebanyak 30 miliar. Nah, tugas kalian di sini yaitu buatlah proses humas yang harus dilakukan oleh PR berdasarkan 4 tahap tadi. Kerjakan di buku tulis kalian, kemudian foto hasil kerjaan kalian dan kirimkan ke Telegram Bu Devi. Baik, pertemuan kita hari ini telah selesai. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.